Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teh Yeremia Ezekiel Limbang. Di sini saya dari kelas MPIE 4A2. Di sini saya akan melakukan uji regresi dan uji ANOVA. Di sini saya sudah memiliki datanya, mulai dari data ANOVA, regresi sederhana, dan regresi berganda. Di sini pada data ANOVA kita memiliki tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka. Kita mempunyai 3 produk, produk A, produk B, produk C. Masing-masing produk memiliki 30 responden, dan langsung aja kita masuk ke ujiannya. Baik, kita langsung saja masukkan data ini ke SPSS seperti ini, dan ini udah saya copy semua dari Excel tadi masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita buka ke variable view-nya, kita lihat di value-nya, value di produk. Kita ganti value-nya menjadi 1 itu produk A, 2 itu produk B, dan 3 itu produk C. Lalu untuk produknya di sini juga di desimalnya kita bikin 0. Selanjutnya kita masuk ke data view, kita coba kita analyze, kita ke compare main, one way ANOVA. Lalu kita masukin produknya, responnya ke dependent list, dan produknya ke faktor. Selanjutnya kita pencet ke option, centang deskriptif dan homogeneity of variant test, kita continue, kita oke. Kita tunggu. Oke, jadi setelah akan muncul seperti ini, di mana ada 3, deskriptif, tes homogeneity of variance, dan ANOVA. Di deskriptif, di produk A, B, dan C masing-masing terdapat 30 dengan total 90, dengan rata-rata yang produk A itu 4,5, yang produk B itu 6,2, dan produk C itu 8,03. Dengan total rata-rata yaitu 6,2. Selanjutnya ada test of homogeneity of variance, di mana DF-nya terdapat 2, dan yang terakhir ada ANOVA, di mana ANOVA ini ada 97,788 F-nya. Nah, lalu kita akan mencoba menguji apakah antara produk A dan B dan C jadi perbedaan rata-rata. Bagaimana caranya? Kita akan menguji jika F hitung yang ini lebih dari F tabel, maka terjadi perbedaan rata-rata. Jika F hitung ini di bawah dari F tabel, maka terjadi tidak ada perbedaan rata-rata antara produk A, B, dan C. Lalu kita akan melihat ke tabelnya. Kita lihat dengan DF nyebutnya kita memakai 88, karena totalnya 90 dikurangi 2. Lalu kita lihat ke nomor 88 dengan DF-nya 2, ya, DF ini 2 ya. Lalu kita lihat ke nomor 88. 88 itu yaitu 3,10. 3,10. Nah, karena 3,10, lalu kita lihat lagi ke EF yang hitungnya, yaitu 97,788. Sehingga terjadi perbedaan rata-rata antara produk A, B, dan C. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menguji regresi sederhana, di mana uji regresi sederhana ini untuk melihat apakah terjadi pengaruh antara variabel independen dan juga variabel dependen, di mana masing-masing ini memiliki satu variabel aja. Nah, lalu di sini kita terdapat variabel speed dan distance, di mana speed itu variabel independen dan distance itu variabel y atau dependen. Selanjutnya kita akan copy data ini ke aplikasi SPSS. Kita bisa lihat di sini, sudah saya kopikan. Selanjutnya kita akan menguji regresi sederhana. Bagaimana caranya? Kita masuk ke Analyze, kita masuk ke Regression, lalu ke Linear. Lalu Speed kita masukkan ke Independent, dan
distance-nya kita masukkan ke dependent. Oke, selanjutnya kita klik statistiknya, kita klik confidence interval, lalu kita continue dan oke. Nah, selanjutnya akan keluar seperti ini, di mana ada variabel interremover, model summary, ANOVA, dan confid. Selanjutnya kita akan melihat ke koefisien, di mana koefisien ini digunakan untuk menyusun model sederhananya. Lalu kita lihat ke bagian sininya, di mana uji regresi sederhana itu, H0 itu rho-nya sama dengan 0, di mana variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, sedangkan H1-nya rho-nya tidak sama dengan 0, yaitu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Lalu untuk regresi sederhananya, linear sederhananya, kita akan melihat rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. A-nya itu dapat dari mana, lalu kita lihat lagi ke outputnya. Lihat A-nya itu adalah konstan, jadi minus 17,631. Lalu yang B-nya itu adalah speed, atau variabel independennya, yaitu 3,934. Lalu kita lihat di sini, minus 17,631 ditambah 3,934 X. Nah, selanjutnya kita lihat ke output lagi di bagian ANOVA. ANOVA di mana kita akan melihat H0 itu diterima atau H1 yang diterima, atau mungkin sebaliknya. Nah, lalu F hitung apakah lebih besar daripada F tabel? Nah, jika F hitung lebih besar daripada tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Gitu. Nah, langsung kita lihat aja di sini F hitungnya 91,613. Lalu kita lihat ke F tabelnya, ke DF-nya itu sama dengan 1 nih. Lalu kita tingkat signifikansinya kan 5% ya. Nah, kita lihat di N-nya 29. 29 ke DF-nya 1. Lalu kita lihat ternyata 4,18. Nah, ternyata kita bandingkan di sini 4,18 dan F yang hitungnya 91,8613. Berarti maka bisa dibilang bahwa H0 itu ditolak dan H1 diterima. Gitu. Nah, jadi tadi ini kita melakukan pengujian yang dua arah. Selanjutnya, nah kalian juga bisa menganalisis pengujiannya lewat satu arah. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa membandingkannya lewat T. Nah, kita bisa membandingkannya lewat T hitung dan T tabel. Nah, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 itu diterima dan H0 ditolak. Jika sebaliknya, yaitu T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H1 itu ditolak dan H0 diterima. Selanjutnya kita akan masuk ke model summary, di mana digunakan untuk melihat berapa banyak X yang menyumbang kepada Y. Nah, lalu kita lihat ke R square-nya adalah 0,52. 0,652 atau sekitar 65,2%. Sehingga X menyumbang kepada Y sebesar 65,2%. Nah, sisanya berapa? Sisanya kan 100% dikurang 65,2%, atau bisa dibilang 34,8%. Yang lainnya itu merupakan faktor-faktor yang bersifat random. Oke, selanjutnya kita akan menguji regresi berganda. Dilihat di sini. Nah, regresi berganda itu kita memiliki datanya ini, memiliki data YouTube, Facebook, newspaper, dan sales. Regresi berganda itu di mana uji regresi itu digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel ini independen itu lebih dari 1 dan variabel dependen itu sama dengan 1.
Nah, kita bisa lihat ke data ini, ada YouTube, Facebook, newspaper, dan sales. Nah, YouTube, Facebook, dan newspaper ini adalah variabel independen dan sales ini adalah variabel dependen. Nah, langsung aja kita masuk ke pengujiannya. Caranya kita copy semuanya, ini data, kita copy semuanya sebanyak 200. 200 kita copy, kita lihat ke aplikasi SPSS. Sini ada YouTube, Facebook, newspaper, sales, dan itu aja. Nah, lalu kita masuk ke caranya bagaimana. Caranya adalah pertama masuk ke analyze, lalu kita lihat tadi regression, di mana regression, oh di sini kita masuk ke linear. Nah, ini kita balikin dulu ya. Nah, tadi kan YouTube, YouTube, Facebook, dan newspaper kita masukin ke independen, terus dependent. Dependennya itu adalah sales. Sales kita ke statistik, estimate, dan confidence interval. Lalu kita oke, langsung keluar seperti ini, ada variabel enter trim of, model summary, ANOVA, dan koefisien. Kita lihat ke koefisiennya. Koefisiennya itu kita akan melihat dari model linear bergandanya. Nah, di sini ada variabelnya, ada konstan, YouTube, Facebook, dan newspaper. Konstannya 17.567, YouTube 0,07, Facebook 0,15, dan newspaper 0,03. Nah, di sini kita bisa lihat regresi linear bergandanya dengan rumus seperti ini, Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 sampai seterusnya sampai habis. Nah, kita lihat di sini yang pertamanya ada 17,567 yang dapat dari sini lagi. Tadi, mana tadi? Ini. Nah, ini seterusnya juga dari sini nih. 0,07, 0,015, dan 0,03. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada pengaruh dari YouTube, Facebook, dan newspaper-nya itu pada variabel independennya. Dari variabel dependent, F, dengan signifikasinya nih. Nah, kalau misalnya ini lebih tinggi dari signifikansinya, ini berarti variabel independen dari YouTube, Facebook, dan newspaper itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Nah, begitu. Nah, tadi itu perbandingan satu arah. Nah, bagaimana cara lihat perbandingan dua arahnya? Kita akan lihat sini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kalau pengujian dua arah ini kita lihat T terhadap signifikansinya. Nah, jika T dengan signifikasinya itu apakah Facebook dan YouTube, Facebook, dan newspaper itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Nah, kita bisa lihat dari sini T-nya YouTube itu 1300, sedangkan signifikasinya 0,195. Ini berarti bahwa karena T hitungnya kan lebih besar ya. Nah, sehingga itu YouTube itu berpengaruh terhadap sales-nya. Nah, ini juga berlaku pada Facebook dan newspaper. Contoh lagi, Facebook itu 0,484, sedangkan signifikansinya 0,629, sehingga ini tidak berpengaruh. Nah, selanjutnya itu ada newspaper. Newspaper itu 0,195, sedangkan signifikansinya 0,846, sehingga bisa dibilang tidak berpengaruh terhadap sales atau variabel dependennya gitu. Nah, lalu kita masuk ke model summary-nya, di mana di sini model summary-nya itu 0,010 atau 1%, yang mana berarti itu Facebook, YouTube, dan newspaper itu berpengaruh terhadap sales. Itu sebesar 1% aja, sisanya 99% itu dari pengaruh dari faktor lain yang bersifat random. Nah, itu aja penelitian dari aku. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Dadah.